Jadi tugas saya sebagai pionir ya, selain saya memantau perkembangan P-Network dan juga saya memberikan edukasi buat semua pionir di seluruh Indonesia untuk berhati-hati dan waspada ya terhadap modus penipuan apapun di luar sana. Ya, terutama yang lagi marak sekarang adalah platform GCP. Ya, kali ini saya akan bahas salah satu platform yang dipromosikan oleh salah satu pionir GCP bernama Hendra Tambaani. Ya, saya sangat sayangkan ya. Saya lihat orangnya ini kan ya cukup baik lah di Facebooknya ya. Memang ya untuk saya lihat personalnya baiklah. Cuman yang nggak benar itu kan eh, beliau ini sering posting tentang GCP dari sumber yang tidak resmi ya, tentang P-Network ditambahin GCP, dicampur-campur adukan sehingga meyakinkan pionir lain untuk percaya terhadap GCP 314159. Ada AMM lah, ada yang namanya AI lah, ada yang namanya kode GitHub lah. Itulah yang terjadi dengan Hendra Tambaani ya. Orangnya ya saya nggak perlu klik, silakan Anda cari aja, namanya Hendra Tambaani. Kali ini saya cukup kesal ya. Saya cukup kesal. Saya rencananya nggak ada. Saya mau posting bukti-bukti penipuan mereka. Cuman saya lihat keterlaluan juga ya. Kita kasih mereka kebenaran, kasih ilmu kepada mereka, kasih saran ya dan nasihat supaya berhenti mengibarkan GCP 31459, lalu berhenti melakukan penipuan, bermoduskan penukaran dengan nilai GCP ya. Tapi saya terus disikat sama mereka ya. Mereka terusik, termasuk Mas Yus ya, itu komplotannya si Hendra Tambani ya. Mereka mungkin ya satu grup Kawanua VP. Jadi platform mereka itu bernama Kawanua VP ya, dan itu sudah viral ya mulai dari berapa bulan lalu apa tahun lalu kalau nggak salah itu. Kawanua itu mulai membentuk satu organisasi, mereka bayar orang IT untuk membuat eh, platform website ya, e-commerce dengan menukarkan koin menggunakan nilai GCP, mendukung ekosistem GCP, lalu mereka mendaftarkan di Development of P-Network. Ya, mereka sudah lulus secara ini, testnet lulus. Karena platform apapun yang mendukung ekosistem P-Network di situ tidak tertera mengumpulkan uang member di website atau aplikasi mereka itu tetap lulus ya. Tetapi modus mereka ketika platform itu sudah sudah terbaca testnet, mereka membuat video dan mereka memakai video tersebut untuk menipu banyak pionir bahwa platform mereka sudah terdaftar di Pi Browser dan siap menukarkan satu koin 5 miliar menggunakan membelanjakan produk yang ada di Kawanua VP dengan harga satu koin 5 miliar gitu sobat. Jadi Anda cari tahu sendiri ya platform Kawanua itu di Pi Browser. Itulah modus mereka. Maka dari itu saya membaca, saya melihat bahwa mereka ini tujuannya itu beda, bukan menyiapkan transaksi menukarkan, tapi mereka hanya menggunakan modus platform mereka untuk menarik uang member. Dan itu sudah terbukti. Kami bahas di grup-grup untuk membahas tentang GCP dengan scammers platform di luar sana, dan terbukti banyak yang kirim pendaftaran, cara daftar Kawanua itu seperti apa. Saya tunjukin ya di depan Anda ini. Jadi sini ada Kawanua VP. Ya, kelebihan sudah terverifikasi di SDK wallet ya. Admin yang tinggi dapat menunjang operasional layanan dan keamanan yang lebih baik. Potensi di ekosistem lebih serius karena member yang masuk biasanya benar-benar berkomitmen. Ya, kekurangan biaya admin 2 juta cukup tinggi sehingga hanya menarik
kalangan tertentu untuk masuk di Kawanua VIP. Pertumbuhan member bisa lambat karena barrier masuk besar ya. Membutuhkan komunikasi manfaat yang sangat jelas agar calon member merasa layak bergabung. Jadi Anda member kalau mau bergabung di Kawanua ya Anda harus siapkan uang 2 juta dan Anda akan mendapat fasilitas-fasilitas dari Kawanua untuk bisa barter menggunakan nilai GCP. Dan itu ya saya katakan hanya modus aja. Sama kayak PTN ya, modus mereka itu sama lah ya. Kita nambang gratis, kalau punya duit ya Anda beli aja koin di on-ramper atau di bursa, lebih baik gitu kan, lebih mantap simpan koinnya. Anda dapat barang yang Anda dapat sesuatu yang Anda keluarkan dari duit gitu. Kalau mereka ini suruh kumpul 2 juta lalu kita disuruh nunggu pencairan kapan saja kalau terjadi yang namanya GCP. Ya, walaupun mereka 17 unit katanya mobil ya Sigra itu kan siapa yang nggak tahu mobil itu kan Angkasa apa gitu, PT Angkasa yang punya untuk mobil rental mereka pakai untuk buat video mengelabui banyak pionir. Ditanya bukti apakah benar mobil itu sudah dikasih ke pionir yang membeli dengan harga GCP member mereka dengan bayar 2 juta lalu bayar dengan nilai GCP dapat mobil tersebut. Gak ada bukti, gak ada notaris yang memastikan bahwa transaksi itu valid. Bukan valid. Transaksi itu real, benar adanya. Gitu. Jadi itu yang saya suruh si Hendra Tambani, kamu itu ya jangan suka nipu lah ya. Jangan suka nyebarin hoak lalu mengumpulkan uang member ya. Hendra, sayangi umurmu itu, keluargamu, makan uang haram ya. Kalau saya Yosua pedagang murni ya, saya nggak pernah nipu orang. Video saya ada di Facebook, nggak ada, cuman foto aja. Saya selalu buat video ya, video saya bisa diambil siapa saja untuk jadi barang bukti kalau saya nipu ya. Saya transaksi jual beli untungnya itu 500 sampai 1000 rupiah. Normal itu ya, yang jual koin mereka butuhkan ya, butuhkan uang untuk kebutuhan mereka dadakan. Saya nggak pernah sarankan mereka untuk langsung jual ke saya. Kalau bisa jual di bursa silakan jual sendiri, tapi kalau nggak bisa silakan kontak nomor WA saya gitu. Begitu juga yang beli, karena saya buka penjualan saya juga buka pembelian. Jadi saya nggak pernah saya nggak pernah nampung koin piece banyak-banyak untuk kepentingan saya. Modal saya berapa ya, saya orang biasa-biasa aja. Saya cuma bantu layaknya kita buka kios kayak gitu sobat pionir. Lanjut ya. Jadi itulah biaya admin yang mereka kumpulkan ya. Kelebihannya 6 marketplace Kawanua VIP ya, ada kawanua.com, banyak ya. Jadi itulah modus mereka. Tapi ya saya tunjukin lagi ya yang postingan saya itu ada di grup, banyak lah tentang Kawanua itu ya. Jadi tapi ya bukti-bukti dikit-dikit saya akan posting di Facebook. Saya nggak mau terlalu frontal juga ya. Kalau kau berani lawan saya akan tunjukin bukti-bukti yang lebih sadis lagi ya. Para penipu GCP dan modus platform. Jadi ini ya. Jadi inilah Kawanua. Kalian kalau nonton di Facebook sering lihat tulisan begini, itu Kawanua. Ya. Modus mereka sangat luar biasa ya. Buat platform terkesan nyata di browser lalu mereka pakai platform tersebut untuk kumpulin uang member. Ya core team nggak tahu lah ya. Core team nggak tahu. Mungkin kalau saat ini moderator nonton video saya bisa diacungkan namanya bisa dikasih ini ya, dimasukin listnya Hendra Tambani sebagai salah satu penyelenggara Kawanua untuk di blacklist akun penambangannya ya kan. Dan juga dia akan dipidana nanti saat Pinetok sudah memiliki regulasi yang lebih penuh gitu ya. Karena semua bentuk founding menggunakan nama atau proyek Pinetok atau CoinP harus dipidana apabila mereka mengumpulkan uang member, termasuk si PTN. Makanya PTN sekarang nggak muncul lagi si Paulsan itu, takut dia. Ya sekarang si Hendra Tambani ini dan teman-teman ya, Uncle Russell kalau nggak salah, siapa itu mereka itu. Pokoknya semua yang modus menggunakan uang member sebagai
memperkaya perusahaan mereka, itu harus ditindaklanjuti. Jadi saya ini sebenarnya pionir yang yang menyuarakan kebenaran. Kalau kalian lawan saya, kalian itu lawan namanya kebenaran ya. Ya sobat gesepret ya. Jadi di formulir registrasi member kawan VIP goes to pihak keton katanya. Solusi tanpa batas, peluang tanpa akhir. Kami akan memberi bukti, bukan janji, dan kejujuran menjadi standar prioritas. Kejujuran apa kalau lu kumpul uang member? Bukan jujur namanya itu. Lu memperkaya diri kawan UA Hendra Tambani ya. Prioritas platform dan pionir Indonesia. Mungkin PT-nya nggak ada ya. Kalau PTN masih ada PT, ada yang namanya legalitasnya, tapi caranya dia rekrut itu yang menyalahi legalitas yang dia buat. Si PTN sudah betul bikin PT, bukannya dia urus pencairan, dia urus kumpulkan uang member. Itu kesalahan dari PTN ya. Jadi wajar kalau si Pausan itu harus dipenjara gitu ya. Saya adalah calon member, anggota akan menaati semua aturan SOP perusahaan PT Kawanua Sentra. Kacau ya. Hendra Tambani ini memang kacau ya, Hendra Tambani ya. Mana tadi itu ini sabar ya sobat. Nah, ini kita lanjut dulu yang tadi Kawanua ya. Nah, ini di sini ya. Percakapan itu ya, tunggu. Oke, ini jadi di sini ada Pak Pabian LM ya. Pertama dulu, ada komplain dulu dari Bang Owi ya. Berhentilah jadi penipu GCP. Lalu saya selain penipu GCP, si Hendra Tambani ini dan Mas Yus itu ya juga penipu uang member Kawanua mereka. Satu komplotan mereka ya. Pokoknya yang saling bela di berandanya Hendra Tambani itu mereka satu komplotan Kawanua itu. Saat saya nanya kenapa Anda, ya ini Pabian LM. Saat saya nanya kenapa Anda ada uang administrasi untuk keanggotaan sedangkan nambang PV free. Saya diblok, tiba-tiba Telegram saya diblok. Ngeri ya. Nanya ke Kawanua itu sama si Pak Pabian ya. Tapi diblok sama si Telegram dari Kawanua. Ya itulah, kalau mereka sudah ketahuan penipuan mereka akan blok orang-orang yang menghalangi niat kejahatan mereka gitu. Mereka itu penipuan vintage ya, sama kayak ini penipuan-penipuan di luar sana. Harus dipenjara itu si pendiri Kawanua dan antek-anteknya, si Hendra Tambani juga itu. Itu kan mereka adalah ketahuan nipu. Makanya mereka licik ya. Ya mereka blok kakaknya. Si Hendra Tambani itu yang blok. Jadi ya susah ya, ada juga orang yang masih bela Hendra Tambani ya. Yusmania paling bodoh di dunia, makanya saya punya Tayos ya. Bang Oni kata moderator Pinetok sering menjelaskan di chat P kalau GCP itu ada penipuan, jadi nggak mungkin akan terwujud sampai kiamat. Benar Bang Oni ya, setuju. Kita sependapat ya, semoga dengan cara-cara kita bisa mengatasi para penipu GCP dan platform GCP itu ya. Kita harus lawan, itulah yang merusak proyek Pinetok saat ini. Proyek ini akan cemerlang ya, akan sukses di masa depan tanpa GCP dan tanpa platform GCP. Ingat omongan saya ini. Karena saya sudah merasakan dan saya juga sudah banyak bantu pionir yang mencairkan koin Pi lalu juga menyimpan koin Pi untuk masa depan mereka. Bukti sudah ada, bisa dicairkan. Sekarang harga saja kita nunggu kapan harga Pi itu akan menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Tetapi kita syukuri Pinetok sudah punya harga sekarang ya. Kalau dulu kita nambang hanya modal imajinasi di otak kita, tapi sekarang sudah tahu 3,5 harga di market. Syukuri aja dulu, nggak usah ngayal terlalu tinggi-tinggi ya. Paling kita bermimpi $100. Itu pun kita harus lihat ya, harus pelajari supaya kita jangan terjebak yang namanya halusinasi ya. Itu Hendra Tambani itu sudah halusinasi.
Octovina ya, Nonce mereka sudah kena halusinasi dari Doris. Maka penyesatan di Indonesia ini 4 juta orang melakukan transaksi GCP. Itu sangat merugikan pedagang Indonesia, pedagang GCP. Ya, saya sudah jelaskan video-video saya sebelumnya. Ya, jadi kalau teman-teman masih ikut GCP, silakan Anda bernina bobo. Kapan Anda sukses, ya tergantung Anda sudah mulai sadar ya. Kalau belum sadar, tidur aja terus. Saya terus mengingatkan. Ada yang mengatakan, Bang, kamu gak usah urusin GCP, biarin aja mereka, itu bagian dari hype-nya Pineto gitu. Kalau saya nggak urusi mereka, banyak korban ya. Korban berjatuhan. Korban ada 2 loh. Korban pertama, korban transaksi kerugian. Ya, yang pedagang rugi, yang pionir yang beli untung, ya, nggak seimbang. Yang kedua ya, transaksi yang kedua yang namanya platform pengumpulan uang member seperti PTNs dan kawan UA, Pisorum dan lain-lain yang tersebar di Indonesia bahkan di luar negeri. Itu yang saya harus kurangi. Kalau nggak ada ini 2 ya bahaya ya. Kalau nggak ada kerugian itu saya nggak mungkin ngomong. Karena ada kerugian ini makanya saya ngomong di Facebook. Ya terus ada yang mengatakan, abang lu kan cuman pengaruhin orang supaya transaksi koin P di Anda gitu ya. Saya bilang gini ya teman-teman ya, saya buka layanan bagi yang mau, tapi saya nggak pernah maksain orang, nggak pernah juga saya membuat iming-iming kepada orang lain di luar sana. Ya, saya nggak pernah kumpulin uang member, saya cuman bukti transaksi dan kepercayaan yang saya berikan, itu aja. Gak ada lain-lain. Kalau nggak mau tukar silakan. Kalau teman-teman mau tukar di bursa silakan. Nggak mau tukar di saya juga nggak apa-apa. It's okay ya. Rezeki saya itu bukan hanya dari Pinetalk, ada rezeki lain juga yang Tuhan kasih ya. Jadi kalian jangan katakan saya ini gini dia ini penyerok. Terserah kalian. Saya beli koin, saya jual lagi di teman-teman yang butuh. Saya ini melakukan transaksi di luar bursa, meningkatkan nilai Pi. Saya tidak terlibat dengan bursa langsung, tapi saya membuat harga Pi itu bertahan di luar dari bursa. Ya kalau di bursa harga 3,5, kalau Anda mau beli saya jual 4.000, berarti bagus toh, nilai Pi akan bertahan di 4.000 kan. Logikanya dipakai dong. Oke. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan ya, tergantung teman-teman ya melihat dari sisi yang mana terhadap Yosua dan pionir penipuan di depan Anda ini. Bye.